والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan dulu pembahasan kitab ini. Qala Syekhuna Muhammad ibn Hizam Al-Fadli hafizahullahu taala. Masih di halaman 53. Wa sabata 'inda Ahmad an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana yajni siwakan minal araq. Dan telah pasti pada Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dulu beliau pernah mengambil siwak dari pohon araq yang banyak ditemukan di Arab, juga banyak ditemukan di Syam, juga banyak ditemukan di Mauritania, seperti yang disebutkan oleh sebagian masyayikh. Biasa digunakan untuk apa? Siwak. Yajni makna asalnya adalah yaitu menuai atau mengambil buah-buahan atau menuai buah-buahan, memanen. Wa kana daqiqas saqain. Dan Ibnu Mas'ud itu betisnya kecil. Faja'ala firrihu takfa'uh. Kemudian mulailah angin itu menggoncangkan beliau. Karena apa? Karena kaki beliau yang kecil menggoyang-goyangkan beliau. Fadhahikal qaumu min. Maka orang-orang pun menertawakan beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mimma tadhakun?" Kalian menertawakan apa? Dhahika min artinya menertawakan. Aslinya mimma, ada alifnya setelah mim yang kedua itu. Tetapi alifnya dihapus untuk apa? Membedakan antara khobar dalam artian jumlah khobariyah dengan apa? Dengan jumlah istifhamiyah. Qalu min diqqati saqaih. Kami menertawakan kecilnya kaki beliau, kedua betis beliau, kedua betis Ibnu Mas'ud. Faqal walladzi nafsi biyadihi lahuma asqalu fil mizani min Uhud. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, benar-benar lamnya adalah lamu taukid, bukan lamul milik, bukan lahuma milik keduanya, tapi benar-benar keduanya itu lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Hadis ini mengisyaratkan bahwasanya apa? Pelaku amalan juga akan ditimbang. Baik. Wa hadhil ahaditsul mutaqaddimatu kulluha tadullu ala annahu mizanun wahid. Hadis-hadis yang terdahulu ini semua menunjukkan bahwasanya timbangan itu satu saja. Dan ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir. Adapun ayat Allah Ta'ala wa naba'ul mawazin, ini mawazin ini zahirnya jamak, tetapi ma'ruf di dalam masalah masdar, terkadang masdar yang diinginkan adalah isim maf'ul. Berarti apa? Makna mawazin adalah al-mauzunat. Jadi timbangan yaitu dilihat dari sudut pandang objeknya, maka seakan-akan timbangan itu banyak, padahal dia satu saja. Qala wa asrahu min hadhil ahadits hadits Anas radhiyallahu anhu 'inda Tirmidzi. Yang lebih jelas daripada hadis-hadis ini adalah hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam isfa'li. Bahwasanya Anas radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah saya syafaat. Boleh minta syafaat kepada Nabi, tapi apa? Nabi masih hidup. Sebagaimana nanti di padang mahsyar boleh kita minta syafaat pada beliau dan kepada nabi-nabi yang lain. Karena apa? Semuanya hidup. Adapun kalau sekarang tidak boleh kita mengatakan ya ayyuhan nabi isfa'li, karena berarti apa? Doa kepada orang yang telah mati. Baik. Qala ana fa'il. Rasulullah menjawab, aku akan melakukan itu, memenuhi permintaan pembantu beliau ini.
Qala aina atlubuka ya Rasulullah? Anas bertanya, di mana saya akan mencari Anda wahai Rasulullah? Sementara pada mahsyar entah berapa triliun atau bilion atau berapa enggak tahu bilangan manusia dari awal sampai akhir. Baik, ditambah lagi dengan jin dari awal sampai akhir dan juga banyak sekali binatang di situ. Gimana mencari orang per orang? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fatlubni awwala ma tatlubuni ala sirat." Carilah aku pertama kali engkau mencariku adalah di atas sirat, di atas jembatan itu. Qal fa illam alqaka inda sirat, kalau saya tidak menjumpai Anda di sirat tersebut, takdirnya apa? Takdir dari jawab syaratnya yaitu di mana lagi saya mencari setelah itu? Qal fatlubni indal haud. Carilah aku di telaga haud, di telaga Al-Kautsar itu. Qal fa illam alqaka indal haud, kalau saya tidak menjumpai Anda di telaga tersebut, qal fatlubni indal mizan. Carilah aku di sisi timbangan. Seandainya timbangan itu banyak, nih saya Anas tanya, timbangan yang mana? Timbangan, tiap orang punya timbangan. Saya nggak tahu di mana berarti Anda. Tapi ketika Rasulullah mengatakan cari aku di timbangan, jelas timbangan itu hanya satu. Fa inni la ukhti'u ahada hadhihi salasatil mawadhi. Karena aku tidak akan luput dari salah satu dari 3 tempat ini. Pasti aku ada di salah satu dari ketiga tempat ini. Wa qad sahhaha al-hadits Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah fi Sahih al-Musnad. Ya, ini beliau sahihkan. Wa amma qauluhu ta'ala wa nad'ul mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamah. Adapun firman Allah Ta'ala yang terdahulu, dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, fajam'uha bi'tibaril mauzunat. Maka dijamaknya mizan tadi dari sudut pandang objek yang ditimbang. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faman saqulat mawazinuh. Maka barang siapa berat timbangan-timbangannya. Padahal apa? Man ini menunjukkan perincian orang per orang. Apakah tiap orang timbangannya banyak sekali? Saqulat mawazinuh. Menunjukkan apa? Jelas timbangan itu satu saja, tetapi ini dilihat dari sudut pandang apa itu? Hasanat dia, hasanat dan amalan-amalan yang ditimbang itu banyak. Maka lafadznya jadi mawazinu. Wa ma'lumun anna a'malahu kullaha tudau fi mizanin wahid. Dan telah diketahui bahwasanya amalan seseorang semuanya itu diletakkan di satu timbangan saja, bukan banyak timbangan. Tinggal dipisah timbangan ada 2 daun, yang satu untuk kebaikan, yang satu untuk keburukan. Kama fi hadisil bitaqatil mutaqaddim, sebagaimana dalam hadis kartu yang terdahulu itu, amalan banyak dan lembaran banyak tapi timbangan satu aja. Wa ghairi, dan hadis yang lain. Wa qad yakunu jam'u litafkhim, dan boleh jadi menurut sebagian penafsiran dijamaknya mizan menjadi mawazin itu untuk tafkhim, yaitu untuk memperbesar nilai dari timbangan itu, bukan timbangan sembarangan. Wa ta'zim, untuk mengagungkan timbangan tadi. Kama qad qila dzalika fi qoulihi ta'ala, seperti yang telah disebutkan tafsir tentang masalah tafsir yang semacam itu di dalam firman Allah Ta'ala, kazzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal jelas mereka hanya mendustakan Nuh. Menurut salah satu penafsiran adalah apa? Nuh tidak dipanggil rasul tapi mursalin sebagai apa? Bentuk pengagungan dari sisi Allah. Yang lain yang ma'ruf di kalangan Ahlus Sunnah apa itu? Barang siapa mendustakan satu rasul, hakikatnya dia mendustakan semua rasul. Karena masing-masing rasul dakwahnya sama. Prinsip-prinsip dakwahnya itu sama. Baik. Kemudian menyebutkan sumbernya di sini tafsir Ibnu Katsir dan Fathul Bari. Qala Syekhuna hafizahullah taala, mas'alah mallazi yuzanu fil mizan. Apa yang akan ditimbang pada timbangan tersebut? Dengan dalil-dalil yang telah kita lewati, maka telah kita dapatkan informasi. Fihi salah satu aqwal, tentang masalah ini ada 3 pendapat. Al-awwal alladzi yuzanu al-a'mal. Yang ditimbang adalah amalan-amalan. Dan ini yang paling mendasar. Memang untuk itulah timbangan ditegakkan, untuk menimbang amalan para hamba. Li hadis Abi Malik al-Asy'ari wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhuma al-mutaqaddimaini anifa.
yang telah terdahulu baru saja. Wal a'mal wa in kanat a'radan wal a'rad la taqbalul wazn. Amalan-amalan walaupun dia itu adalah sesuatu yang maknawi, a'rad jamak dari arad. Yaitu apa? Sesuatu yang maknawi. Yaitu apa? Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-mawjudat ini terbagi dua. Mawjudat dari kalangan makhluk. Kita tidak membahas masalah zat Allah. Baik. Tapi untuk kalangan makhluk secara umum mawjudat terbagi dua, yaitu apa? Al-ajsam wal a'rad. Jisim dan apa itu? Jisim adalah sesuatu yang bersifat fisikal, fisik. Sementara a'rad ini yang bersifat maknawi. Apa perbedaan antara pertama dengan kedua? Kalau jisim itu ma tumkinu isyaratu ilaih bil banan, sesuatu yang mungkin ditunjuk dengan jari. Seperti apa? Pintu, atau masjid, atau lampu, atau langit, atau bumi, atau manusia. Itu adalah jisim, sesuatu yang fisik, mungkin ditunjuk. Yang maknawi ini yang dikatakan a'rad, sesuatu yang tidak mungkin ditunjuk dengan jari. Seperti apa? Hari Senin. Saya nggak tahu hari Senin sekarang sudah sampai di mana dia. Oh itu tuh dia sembunyi di situ. Nggak mungkin kita tunjuk. Karena apa? Ini sesuatu yang maknawi. Juga apa? Kesehatan. Saya nggak tahu sekarang kesehatan dia lagi pergi kemana. Oh itu dia ada di belakang rumah Anda. Nggak mungkin. Karena apa? Kesehatan adalah sesuatu yang maknawi. Tidak mungkin ditunjuk dengan jari. Baik. Ini contoh untuk sekedar membedakan antara jisim dengan apa? Arab. Maka sekarang setelah kita tahu gambaran ini, amalan ini masuk sesuatu yang mungkin ditunjuk atau tidak mungkin ditunjuk. Oh, mungkinlah ditunjuk. Apa itu contohnya amalan apa? Salat. Mana salat? Itu ada orang rukuk dan sujud. Nah, itu orangnya. Amalan salat itu sendiri yang mana? Jelas nggak mungkin kita tunjuk. Baik. Demikian pula puasa. Nggak mungkin kita tunjuk, itu dia puasa. Nggak. Orangnya mungkin ditunjuk, tapi amalannya tidak mungkin ditunjuk. Baik. Berarti hukum asal dari amalan adalah apa? Dia adalah sesuatu yang maknawi. Sementara beliau mengatakan di sini, wal a'rad la taqbalul wazn. Sesuatu yang maknawi itu tidak menerima timbangan. Kita nggak mampu untuk menimbang berapa berat kesehatan pada hari ini atau berapa berat hari Selasa besok pagi, nggak ada. Dia nggak mungkin ditimbang. Baik, ini asalnya. Cuma apa? Orang-orang Mu'tazilah karena mereka mengagungkan akal tanpa mengikuti wahyu, pikirannya berhenti sampai di sini. Manakala amalan itu adalah sesuatu yang maknawi dan sesuatu yang maknawi tidak mungkin ditimbang karena dia tidak punya berat yang bersifat fisikal, maka apa? Mizan itu tidak ada. Timbangan itu enggak ada. Tidak masuk akal sesuatu yang maknawi itu ditimbang. Maka apa? Ahlu sunnah wal jamaah yang mana akal mereka disinari oleh wahyu dari Allah, maka mereka mampu menjawab dengan dalil-dalil yang ma'ruf. Makanya Syekhuna di sini mengatakan illa annallaha yuqlibul a'rada ajsama. Hanya saja Allah nanti di hari kiamat akan membalikkan, akan merubah sesuatu yang maknawi menjadi sesuatu yang hissi, yang mungkin untuk ditunjuk. Sehingga apa? Mungkin untuk ditimbang. Dalilnya apa? Faqad sabata fi sahihi Muslim. Telah pasti dalam sahih Muslim an Abi Umamah Sugai bin Aslan Al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Rasulullah SAW bersabda Iqra'ul Baqarah wa ala Imran. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Karena keduanya nanti akan datang pada hari kiamat seakan-akan keduanya itu adalah dua naungan awan. Au ghayayatan. Atau ini hampir sama ghamamah dan ghayayah, yaitu apa? Mendung atau awan. Au firqani min thair, atau dua kumpulan burung-burung sawaf dengan fa yang ditasdid, yang tengah apa? Berbaris-baris tapi di udara, menaungi orang yang membacanya ketika di dunianya. Tuhajani an sahibihima, berdebat untuk membela pembacanya. Semakin rajin kita membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka semakin apa itu amalan tadi akan menolong kita di hari kiamat, semakin kuat pertolongan. Tapi kalau kita sendiri malas-malasan, Allahul musta'an, maka apa? Boleh jadi
nanti amalan yang jenis ini akan mengatakan saya nggak kenal dia jarang berhubungan dengan saya. Wallahul musta'an. Baik. Dalil ini adalah dalil ahlu sunnah wal jamaah untuk menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala dengan kekuasaannya yang sempurna mampu merubah sesuatu yang maknawi menjadi sesuatu yang hissi, sesuatu yang bersifat spiritual menjadi sesuatu yang bersifat fisikal. Ini pendekatan bahasa aja. Walaupun kalau diperinci nanti agak susah sedikit. Spiritual sendiri terbagi menjadi beberapa masalah. Tapi ini secara mudahnya. Ini untuk orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Adapun orang-orang yang hatinya dipenuhi hawa nafsu, justru hadis ini dia pakai untuk syubhat. Dia akan mengatakan sebagaimana itu dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mereka tidak mendapatkan hidayah dengan hadis ini. Tapi justru ini mereka gunakan untuk mengatakan ini dalil bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Buktinya apa? Al-Quran diantaranya adalah Surat Al-Baqarah, juga surat Ali Imran. Nanti di hari kiamat menjadi awan atau menjadi kumpulan burung. Jadi Al-Quran ini makhluk. Baik. Maka dijawab oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau Ar-Raddu 'ala Zanadiqati wal Jahmiyah bahwasanya yang dimaksudkan dengan Al-Baqarah dan Ali Imran yang nanti datang maksudnya adalah amalannya. Baik. Jadi amalannya bukan Al-Qur'annya itu sendiri. Al-Qur'annya menjelang hari kiamat juga kembali kepada Allah Ta'ala. Tetapi ini amalan kita. Tapi kenapa dinamakan Al-Baqarah, dinamakan Ali Imran? Karena memang kita membaca surat tadi. Baik. Dan ada pembahasan yang lebih panjang dari situ, tapi intinya ini. Kemudian as-tsani yang kedua, baik, dan dalil masalah ini banyak. Insya Allah Ahlussunnah memiliki dalil-dalil tentang masalah ini. Contohnya adalah bahkan sebelum hari kiamat di alam kubur saja nanti amalan akan dirubah menjadi menjadi teman yang mengiringi orang yang di alam kubur itu. Ana amaluka soleh atau mengatakan ana amaluka as-sayyi, tergantung amalannya macam apa. Allah rubah menjadi sesosok manusia. Baik, as-tsani pendapat yang kedua mengatakan alladzi yuzan kitabul a'mal. Yang ditimbang adalah kitab amalan, yaitu catatan-catatannya itu, lembaran-lembarannya. Wastajallu bihadisil bitaqatil mutaqaddim. Mereka berdalilkan dengan hadis kartu yang terdahulu itu, kartu syahadatain. As-salis yang ketiga, alladzi yuzan sahibul amal. Yang ditimbang adalah pemilik amalan, yaitu pelakunya. Kama fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sebagaimana dalam sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya benar-benar nanti pada hari kiamat akan datang seseorang yang besar dan gemuk. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Dia tidak akan di sisi Allah, yaitu bagi Allah, dia tidak mencapai seberat sayap nyamuk. Iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian menghendaki, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan menegakkan timbangan untuk dia pada hari kiamat. Bukan maksudnya dia tidak ditimbang, mereka akan ditimbang juga. Tetapi ternyata sama sekali tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Walaupun sudah makan banyak, walaupun di dunianya makan dengan dengan 7 usus. Sementara mukmin makan dengan 1 usus. Ternyata nggak ada harganya nanti di hari kiamat. Sebesar itu ternyata bagikan balon. Nggak ada bobotnya sama sekali. Sementara mukmin walaupun kecil, ternyata di hari kiamat bisa jadi adalah lebih berat dari gunung Uhud dan seterusnya. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ba'da an dzakara hadhil aqwal. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah setelah menyebutkan pendapat-pendapat ini, beliau mengatakan, wa qad yumkinul jam'u baina hadhil athar. Dan mungkin untuk kita gabungkan di antara asar-asar ini. Baik. Jadi tidak perlu kita melakukan thariqatut tarjih. Ma'a imkanil jama', kata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Ma'a imkanil jama' la yusaru ila tarjih. Ketika mungkin digabungkan, kita tidak perlu untuk melakukan tarjih. Yang ini kuat kita pakai, yang itu lemah kita buang. Sementara dalil-dalilnya semuanya sahih dalam masalah ini. Bi an yakuna dzalika kulluhu sahihah. Bahwasanya semuanya itu betul.
Berarti apa? Fataratan tuzanul a'mal wa taratan tuzanu mahalluha wa taratan yuzanu fa'iluha. Terkadang yang ditimbang adalah amalannya, terkadang yang ditimbang adalah tempatnya, yaitu apa? Catatan-catatannya itu. Terkadang yang ditimbang adalah pelakunya. Wallahu a'lam. Baik. Qala al-alamatu al-Utsaimin rahimahullah fi syarhil wasithiyah. Inda ta'ammul, ketika kita merenungkan masalah ini, najidu anna aktsaran nususi tadullu ala anna alladhi yuzan huwal amal. Kita dapatkan bahwasanya kebanyakan nas menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah amalan. Memang untuk itulah kita diciptakan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa dari kalian yang terbaik amalannya. Dan tidaklah Al-Quran diturunkan dan tidaklah para nabi itu dikirim kecuali untuk apa? Membimbing amalan para hamba. Dan tidaklah Allah Ta'ala mengadakan hari kiamat, mengadakan timbangan dan juga membentangkan jembatan serta mempersiapkan surga dan neraka kecuali untuk masalah amalan. Baik. Qal wa yakhussu ba'dhan nas, dan Allah mengkhususkan sebagian orang fatuzanu sahaifu a'malih, maka lembaran-lembaran amalan dia itu ditimbang. Au yuzanu huwa nafsuh, atau dia sendiri ditimbang. Faqad yakunu hadza amran yakhussullahu bihi man syaa min ibadihi. Dan terkadang ini adalah suatu perkara, yaitu boleh jadi ini suatu perkara yang Allah khususkan untuk orang-orang yang Allah kehendaki dari para hambanya. Semuanya mungkin. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Harus kembali yang depan. Baik. Wa uqirru bil mizani wal haudil ladzi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Berarti apa dia? Wal haudi majrur. Dan saya mengakui tentang adanya timbangan, juga tentang adanya telaga yang saya berharap saya nanti datang ke situ dan meminum darinya sehingga menjadi segar. Rayyan yaitu apa? Kesegaran setelah dahaga. Dengan apa? Meminum air dan sebagainya. Qala Ibnu Abil Izzil Hanafi rahimahullah, al-ahaditsul waridatu fi dzikril haudi tablughu hadd tawatur. Hadis-hadis yang datang di dalam menyebutkan telaga Rasulullah SAW, dia ini telah mencapai batasan mutawatir. Tetapi apa? Tetap saja walaupun mutawatir, ini diingkari oleh Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij yang mereka lebih mengutamakan akal. Baik. Karena apa? Dianggap tidak masuk akal. Rawaha minas sahabati bid'un wa salasuna sahabiyah. Diriwayatkan dari para sahabat itu sekitar berapa? 30 sekian sahabat. Satu sahabat aja harus kita percaya, apalagi ini 30 sekian sahabat. Memang dia mutawatir. Walaqad istaqsa turuqaha syaikhuna Asy-Syaikh Imaduddin Ibnu Katsir. Kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi, dan telah menghitung seluruh jalur-jalurnya istaqsa, yaitu apa? Mencapai ujung dari apa yang mungkin untuk dihitung. Dihitung dengan sangat teliti. Syekh kami yaitu Syekh Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullah. Taghammadahullahu bi rahmatih. Semoga Allah meliputi beliau dengan rahmatnya. Padahal apa? Ini adalah Hanafi, sementara Ibnu Katsir adalah Syafi'i. Tapi memang para ulama yang sebenarnya mereka tidak ta'assub. Ini bukan dari mazhab saya, enggak perlu saya ambil. Bahkan apa? Kalau itu betul, kenapa ditolak? Dan mereka adalah Ahlus Sunnah. Tayyib. Fi akhir tarikhil kabir, di akhir dari tarikh, yaitu apa? Kitab sejarah beliau yang besar, Al-Musamma bil Bidayah wan Nihayah, yang dinamakan dengan Al-Bidayah wan Nihayah. Baik, selesai sampai di sini. Qala Suyuti rahimahullah, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab. Termasuk dari berita yang mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ini hadis mutawatir. Dan ini telah ditetapkan oleh Suyuti, termasuk apa? Imam besar dari Syafi'iyah dan Asy'ariyah. Tapi tetap banyak orang-orang Asy'ariyah dan Syafi'iyah zaman sekarang yang membuat berita-berita palsu, hadis palsu. Sampai apa? Sampai hari-hari ini. Sampai bahkan apa? Di bulan Ramadan beberapa hari yang lalu itu membuat kisah dusta mengatakan ini rawahul Bukhari. Padahal pasti Bukhari nggak akan meriwayatkan itu.
Jelas bagi orang-orang yang sering membaca Sahih Bukhari, sering membaca Sahih Muslim. Bahkan tahun lalu sebagian khatib Jumat di Semarang terang-terangan mengatakan Bukhari Muslim, padahal itu hadis palsu. Dia nggak malu. Kenapa nggak malu? Karena dianggap yang di depannya adalah orang yang tidak tahu. Baik. Dan juga termasuk hadis yang mutawatir adalah man bana lillahi baitan, kemudian banallahu lahu baitan mislahu fil jannah. Barang siapa membangun untuk Allah suatu rumah, Baitullah yaitu masjid, Allah akan membangun semisal dengan itu nanti di surga, satu rumah. Wah tasab, yaitu niatnya adalah mencari pahala. Maka kalau dijelaskan oleh Lajnah Daimah dan lain-lain, kalau nggak salah Anda baca di Lajnah Daimah, barang siapa membangun masjid, kemudian dia minta ada prasasti di situ. Ini adalah wakaf dari Fulan bin Fulan. Maka ini akan akan sangat besar kemungkinan untuk merusak niat dia. Untuk apa harus menulis prasasti ini adalah buatan saya, ini adalah infak saya dan seterusnya. Kalau ikhlas, ini rumah Allah, Allah itu sudah tahu. Malaikat sudah mencatat. Untuk apa Anda perlu prasasti macam itu? Baik. Wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Termasuk yang mutawatir adalah masalah penglihatan kaum mukminin kepada Allah di hari kiamat nanti. Juga masalah syafaat, juga masalah telaga. Ini yang diinginkan di sini. Demikian pula masalah mengusap khuf. Ini bantahan kepada orang-orang Rafidhah yang mengingkari masalah mengusap khuf. Dan ini baru sebagian, ya hadis mutawatir banyak juga. Qala hafizahullah taala wal adillatu 'alal haudhi qauluhu sallallahu alaihi wasallam ana faratukum 'alal haud. Termasuk dari wa minal adillah, termasuk dari dalil-dalil masalah telaga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan mendahului kalian. Faratun adalah apa? Sabakun, yang mendahului. Aku mendahului kalian di atas telaga. Dan di dalam sarahnya ada penjelasan yang bagus. Apa hikmahnya Rasulullah mendahului umatnya di telaga? Untuk apa? Mempersiapkan ini dan itu dan seterusnya. Ja'a min hadits Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Jabir bin Samurah wa Jundub bin Abdullah wa Salih bin Sa'ad wa Abi Sa'id al-Khudri wa Ummi Salamah wa Uqbah bin Amir wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum wa ghairihim, dan yang lain-lain. Wa kulluha fi sahihain aw ahadihima. Semuanya dalam Sahih Bukhari Muslim atau salah satunya. Baik. Jelas ini adalah apa? Secara umum dan hampir boleh dipastikan adalah sahih. Baik. Wa ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala haudi masiratu syahrin zawayahu sawa. Telagaku itu jauhnya atau panjang dan lebarnya adalah perjalanan 1 bulan. Tepi-tepinya zawaya, tepi-tepinya itu sama, panjang lebarnya itu sama, perjalanan sebulan. Wa ma'uhu abyadu minal warid. Airnya lebih putih daripada perak. Wa rihuhu atyabu minal misik. Baunya, aromanya itu lebih wangi, lebih harum daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu, yaitu apa? Baldinya atau cedoknya itu, gayung-gayungnya itu, kizan, kanujumis sama, banyaknya adalah seperti bintang-bintang di langit. Jadi nggak perlu kita takut antrean. Kalau gayungnya 1, nggak tahu tahun berapa baru kita dapat. Tapi sebanyak bintang di langit, insya Allah nggak perlu antre lama-lama. Mudah-mudahan nggak perlu antrian. Faman syariba minhu fala yadma'u ba'dahu abada. Ini kalau khabar, tapi kalau kita jadikan syarat, faman syariba minhu fala yadma' ba'dahu abada. Maka barang siapa meminum dari telaga tadi, maka dia tidak akan haus selama-lamanya setelah itu. Akhrajahu Muslim an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Wa akhraja Muslimun an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma aniyatul haud. Saya bertanya, wahai Rasulullah, ma di sini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, polanya adalah pola menjelaskan hakikatnya. Yaitu bagaimana, bukan sekedar apa, tapi bagaimana gayung-gayungnya dan bejana-bejana yang ada di telaga itu. Qal walladzi nafsi biyadihi la'aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis sama. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, benar-benar
bejana-bejana atau gayung-gayungnya itu lebih banyak daripada bilangan bintang-bintang di langit. Wa kawaqibiha, lebih banyak daripada bilangan, ini bahasa kita sama, nujum dengan kawakib sama, bintang-bintang. Tetapi apa? Dijelaskan oleh para ahli lughah, nujum ini bintang yang dia itu jawari, bintang yang sering apa? Bergerak. Kawakib ini bintang yang sawabit, yang menetap. Yang lain mengatakan nujum ini bintang yang kecil-kecil. Kawakib sesuai dengan namanya dari kaukab, bintang yang sangat besar dan cerah. Untuk bahasa kita sama, bintang. Ala fil lailatil muzlimah al mushiyah aniyatul jannah. Ketahuilah bahwasanya di suatu malam yang kelam, al mushiyah, tetapi malam itu adalah apa? Malam yang mushiyah, yaitu yang tidak mendung, cerah. Berarti apa? Memang bintangnya banyak sekali, lebih banyak daripada kalau mendung. Maka gambarannya semacam itu, pendekatannya. Bintangnya banyak sekali. Aniyatul jannah, dan dia itu adalah menjadi bejana di surga. Man syariba minha lam yadma akhira ma alaih. Man syariba minha lam yadma. Harusnya dibuat titik di sini lebih baik. Barang siapa minum darinya maka dia tidak akan haus. Akhira ma alaihi yaskhubu fihi mizabani minal jannati. Dan akhirnya itu adalah apa? Berupa saluran. Yaskhubu, yaitu apa? Menetes. Tapi jelas bukan hanya menetes, tapi apa? Mengucur. Padanya mizaban, yaitu dua saluran. Ada saluran air. Karena apa? Dia sumbernya adalah minal jannah, dari surga, yaitu apa? Dari sungai Al-Kautsar. Man syariba minhu lam yatma. Diulang lagi. Barang siapa minum darinya, dia tidak akan haus. Arduhu mithlu tulih. Lebarnya itu seperti panjangnya. Ma baina Ummana ila Ailah. Jaraknya adalah seperti negara Oman sampai ke Ailah. Ailah adalah yang di Syam. Ma'uhu asadu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa akhraja Muslimun aidan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ughfiya. Yang lain membaca aghfa, dan dua-duanya betul. Intinya adalah apa? Sempat tidak tersadarkan. Mungkin karena pingsan atau mungkin karena tertidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'ah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertidur atau hilang kesadaran beliau. Fa rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian beliau setelah sadar, setelah terbangun, beliau mengangkat kepala beliau dalam keadaan tersenyum. Faqalu ma abhakaka ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, apa yang menyebabkan Anda tertawa wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alayya anifan surah. Baru saja turun kepadaku satu surat. Faqara, kemudian beliau membaca, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar ila akhir surah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu apa? Nama sungai di surga. Sesuai namanya al-kautsar, al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Berarti apa? Nikmat itu harus disyukuri. Maka setelahnya datang fa. Fasholli, maka hendaknya engkau mengerjakan salat untuk Rabbmu. Jadi bentuk syukur diantaranya adalah apa? Salat. Wanhar, takdirnya kata Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, wanhar li rabbik, fasholli li rabbika wanhar li rabbik. Maka tegakkan salat untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Penyembelihan juga bagian dari bentuk syukur. Baik. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu maka dialah yang terputus. Ini ayat yang terakhir ini adalah kabar gembira bagi ahlu sunnah. Karena mereka setia dengan ajaran Nabi. Sebagaimana Nabi itu selalu nama beliau ditinggikan oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Maka ahlu sunnah juga akan apa? Selalu dikenang. Dengan apa? Nama yang baik. Dengan pujian yang baik. Dengan apa itu? Yaitu dengan diikuti, diingat jasa-jasanya yang baik. Sementara yang membenci Rasulullah dia akan terputus. Sebagaimana yang memusuhi ahlu sunnah maka dialah yang akan terputus. Kalaupun namanya dikenang dengan apa? Keburukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hal tadruna mal kautsar.
tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal huwa nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah. Dia adalah surga yang diberikan kepadaku oleh Rabbku azza wa jalla di surga. Alaihi khairun katsir. Padanya ada kebaikan yang banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Akan datang kepadanya, warada yaridu, yaitu datang. Akan datang kepadanya umatku pada hari kiamat. Baik, berarti apa? Berarti di sini bukan hanya dalil tentang sungai, tetapi apa? Kelanjutan dari sungainya, yaitu telaga yang membentang sampai yang airnya itu sampai ke padang mahsyar, air sungai Al-Kautsar ini. Aniyatuhu adadul kawakib. Bejana-bejananya itu seperti bilangan bintang-bintang. Yastalijul abdu minhum. Lalu ada yang terusir. Seorang hamba dari mereka. Fa'aqulu ya Rabbi innahum min ummati. Maka saya mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka termasuk dari umatku. Fayuqaluli, maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu perkara baru apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ini rugi, tidak setia dengan warisan Nabi, malah membuat bid'ah. Sunnah yang sahih saja masih banyak yang belum dikerjakan, tapi malah membuat bid'ah. Ini memalukan. Qala Imam Ibnu Abil Izzil Hanafi rahimahullah, walladhi yutakhallasu minal ahadits. Kesimpulan dari hadis-hadis yang ada, al-waridati fi sifatil haud, yang datang tentang sifat atau gambaran telaga tersebut, anahu haudun azim, dia adalah telaga yang besar. Mauridun karim, tempat kedatangan yang mulia. Maurid yaitu apa? Tempat yang layak untuk didatangi. Yang karim, yang mulia. Yumaddu min syarabil jannah. Dia itu mendapatkan dukungan dari minuman surga, yaitu apa? Sungai-sungai yang di surga. Dan dikhususkan yaitu apa? Sungai Al-Kautsar. Baik, jadi sumber airnya bukan dari bawah tanah padang mahsyar, tapi apa? Dari sungai Al-Kautsar yang di surga. Min nahril Kautsar, yaitu dari sungai Al-Kautsar. Alladzi huwa asyaddu bayadan minal laban, yang mana dia itu lebih putih daripada susu. Wa abradu minas falak, lebih dingin daripada salju. Padahal apa? Padang mahsyar sangat panas. Tapi ini kabar gembira bagi orang-orang yang diizinkan datang ke telaga itu. Rugi orang-orang yang terusir karena tidak setia dengan ajaran Nabi SAW. Gara-gara tidak tahan karena panasnya memegang sunnah di dunia, akhirnya dia harus menanggung panasnya padang mahsyar yang jauh lebih lama dan lebih berat. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa atyabu rihan minal misik, lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa huwa fi ghayatil ittisa, dan dia itu di puncak keluasannya, yaitu sangat luas. Perjalanan sebulan kali sebulan. Arduhu wa tuluhu sawa, panjang dan lebarnya itu sama. Kullu zawiyatin min zawayahu masiratu syahr. Masing-masing dari tepi-tepinya itu, ujung-ujungnya itu seperti perjalanan 1 bulan. Perjalanannya macam apa? Ini khilaf di kalangan ulama, tapi apa? Rasulullah mengajak bicara sesuai dengan tradisi yang mungkin dipahami dan ada pada zaman tersebut. Boleh jadi dengan jalan kaki, boleh jadi dengan unta, sebagaimana kata pensyarah. Nggak mungkin di zaman seperti itu Rasulullah mengatakan kecepatannya adalah seperti kecepatan kalau kalian naik Apollo. Para sahabat nggak paham macam apa itu. Baik. Sementara Rasulullah disuruh untuk apa? Mengajak bicara orang yang dihadapi sesuai dengan apa itu kemampuan untuk memahami. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fal kautsar huwa maddatul haud. Maka telaga Al-Kautsar adalah bahan untuk mengisi telaga, yaitu sungai Al-Kautsar adalah bahan untuk mengisi telaga tadi. Madah berarti apa? Yumaddu min syarabil jannah tadi itu. Kama ja'a fi hadis Abi Dzar fi Muslim. Seperti datang dalam hadis Abu Dzar diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaskhubu fihi mizaban, yaitu apa? Yaitu mengucur daripada telaga Al-Kautsar tadi itu 2 saluran. Dari 2 saluran itu mengucur air. Minal jannah, sumbernya adalah di surga sana.
Wa min hadzal bab, dan masuk dalam bab ini yutlaqu 'alal haud kausar. Maka telaga itu boleh dikatakan sebagai kausar juga karena sumbernya dari sungai Al-Kausar. Likaunihi yumaddu minhu, karena telaga Al-Kausar ini dukungannya sumber airnya adalah dari sungai Al-Kausar. Baik, ada du'aniyatil haud, bilangan dari telaga haud. Qala Nawawi rahimahullah, al-mukhtarus shawab anna hadzal adada lil aniyati ala zahirih. Yang terpilih dan yang betul adalah bahwasanya bilangan dari aniyah, bilangan dari bejananya adalah sesuai dengan zahirnya. Tidak perlu kita takwil ini itu. Banyaknya seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Wa annaha aktsaru adadan min nujumis sama, menurut riwayat yang lain tadi. Bahkan dia itu lebih banyak bilangannya daripada bintang-bintang di langit. Wala mani'a aqliyun wala syar'iyyun yamna'u dzalik. Tidak ada satu dalil penghalang, baik itu dalil akli ataupun dalil nakli yang menghalangi itu, yang melarang seperti itu. Bal warada syar'u bihi mu'akkidan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Bahkan syariat telah datang dengan memberikan penguatan. Kalau kita membaca mu'akkid, yaitu apa? Memberikan penguatan. Boleh jadi mu'akkad juga, yaitu diperkuat. Diperkuat dengan apa? Sumpah. Demi zat yang mana jiwa Muhammad itu ada di tangannya. La'aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis sama. Benar-benar bejananya itu lebih banyak daripada bilangan bintang-bintang di langit. Tsumma dzakara 'anil qadhi anna hadza min babil mubalaghah. Lalu beliau menyebutkan dari Al-Qadhi Iyad bahwasanya ini masuk dalam bab penyangatan, yaitu apa? Saking banyaknya sampai semacam itu. Tsumma qala was-shawab al-awwal. Yang betul adalah yang pertama, yaitu memang dia adalah sebanyak bintang di langit atau lebih, bukan sekedar majaz hiperbola. Tapi apa? Memang seperti itulah kenyataannya. Kita lanjutkan setelah Isya insyaallah, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.